Namaku Andini, usiaku 32 tahun. Aku seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMA negeri di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dari luar, hidupku mungkin tampak sederhana. Mengajar di kelas, menegur murid yang ribut, menilai karangan, lalu pulang ke rumah sendirian. Tapi di balik rutinitas itu, ada rasa hampa yang kadang menyelinap. Pagi itu, matahari sudah cukup terik ketika aku masuk kelas 11 IPS. Begitu membuka pintu, riuh rendah suara murid langsung memenuhi telinga. Ada yang bercanda, ada yang masih tidur-tiduran, ada pula yang sibuk menggambar di meja. Dan seperti biasa, mataku langsung tertuju pada satu sosok di pojok belakang, Ardi. Dia duduk bersandar, dengan rambut sedikit acak-acakan, wajah santai, seakan kelas bukan tempat belajar melainkan kafe nongkrong. Begitu mataku menatapnya, dia malah tersenyum lebar. "Selamat pagi Bu Guru tercantik se-SMA," katanya keras, membuat kelas langsung gaduh. Aku menghela nafas, berusaha menahan senyum. "Ardi, kalau kamu gunakan suara lantangmu untuk membaca puisi, mungkin seluruh sekolah akan jatuh cinta. Tapi kalau dipakai untuk menggoda guru, bisa-bisa kamu dikeluarkan." Sontak teman-temannya tertawa. Ardi malah makin menjadi. "Tapi Bu, jujur aja, kalau saya baca puisi, Bu Andini juga ikut jatuh cinta kan?" Aku menepuk jidat, pura-pura kesal. "Sudah, buka buku halaman 53. Hari ini kita belajar tentang majas." Tapi dalam hati, aku geli sendiri. Entah kenapa, anak ini selalu punya cara membuatku tertawa, walau kadang bikin pusing juga. Ada sesuatu di matanya, nakal tapi tulus. Jam pelajaran berlanjut, namun gangguan kecil dari Ardi tak pernah berhenti. Ketika aku membaca puisi Chairil Anwar dengan penuh penghayatan, dia tiba-tiba nyeletuk. "Bu, kalau Chairil Anwar masih hidup, mungkin dia kalah romantis sama Bu Andini." Seluruh kelas kembali riuh. Aku hanya bisa menggeleng. Sialnya pipiku terasa hangat. Sedikit malu tapi juga entah mengapa, senang. Hari itu berakhir seperti biasa. Tapi aku tahu, ada yang berbeda. Ardi memang hanya murid, tapi perhatiannya yang kocak itu, entah bagaimana menempel di pikiranku lebih lama dari yang seharusnya. Waktu berjalan cepat. Setelah Ardi lulus SMA, aku kembali sibuk dengan rutinitasku di sekolah. Rasanya baru kemarin aku melihatnya duduk di bangku kelas sambil tersenyum nakal. Tapi ternyata sudah 3 tahun berlalu. Kehidupanku datar. Tak banyak yang berubah. Aku tetap mengajar, tetap pulang ke rumah orang tuaku, tetap menjalani hari-hari dengan cara yang sama. Sore itu, setelah rapat guru selesai, aku melangkah keluar dari sekolah dengan tumpukan buku di tangan. Udara Jawa Tengah yang hangat terasa menenangkan. Tiba-tiba, suara motor berhenti tepat di sampingku. "Permisi Bu Andini." Suara itu begitu familiar. Aku menoleh dan hampir menjatuhkan buku-buku dari tanganku. "Ardi?" Di hadapanku berdiri pemuda yang tak lagi terlihat seperti remaja SMA. Tubuhnya lebih tegap, kulitnya kecoklatan, senyumnya masih sama, tapi matanya lebih dewasa. Di jok motornya ada beberapa karung kecil berisi pakan ayam. Aku masih tertegun ketika ia tertawa kecil. "Hehe, kaget ya? Iya Bu, ini saya. Sekarang sudah bukan anak sekolah lagi. Saya kerja jadi peternak ayam." Aku spontan ikut tertawa, meski karena heran. "Peternak ayam? Ardi, kamu serius? Kupikir dulu kamu cuma bercanda waktu ngomong mau beternak." Ia menepuk dadanya dengan bangga. "Alhamdulillah Bu, dari nol tapi sekarang sudah punya 100 ekor lebih. Ayam-ayam itulah yang bikin saya bisa hidup. Sekaligus alasan saya balik ke sekolah ini." Aku mengernyit. "Alasan?" Ia menatapku lekat-lekat, lalu tersenyum hangat. "Ya, alasan untuk ketemu Bu lagi." Jantungku berdebar aneh mendengarnya. Ardi lalu menawarkan tumpangan. Awalnya aku menolak, merasa canggung. Tapi ia bersikeras. "Saya nggak tega lihat Bu jalan kaki sambil bawa banyak buku. Lagian, masa sih mantan murid nggak boleh bantuin gurunya?"
Akhirnya, aku menyerah. Aku naik ke motornya, dan sepanjang perjalanan aku bisa merasakan angin sore menyapu wajahku. Tapi yang membuatku semakin gugup adalah jarak kami yang begitu dekat. Entah kenapa detik itu, aku sadar 3 tahun ternyata tak mampu menghapus sosok Ardi dari ingatanku. Sejak pertemuan tak terduga itu, Ardi mulai sering muncul dalam keseharianku. Kadang ia tiba-tiba muncul di sekolah sambil menenteng keranjang berisi telur ayam segar. "Bu, ini oleh-oleh dari ayam-ayam saya," katanya dengan senyum lebar. Aku tertawa geli. "Ardi, kamu ini aneh. Guru lain dikasih coklat, bunga, atau buku. Aku malah dikasih telur ayam." Ia nyengir polos. "Ya karena cuma itu yang saya punya. Tapi yakin deh, telurnya sehat, fresh from the kandang." Kawan-kawan guru yang melihat pun sering meledekku. "Wah, Bu Andini punya penggemar setia nih," bisik salah satu rekan sambil terkekeh. Aku hanya tersenyum canggung, meski dalam hati sebenarnya terasa hangat. Tak berhenti di situ. Malam-malam ia kerap menelpon hanya untuk memastikan aku sudah makan. "Bu, jangan lupa makan malam ya. Jangan kebanyakan lembur, nanti sakit." Awalnya aku menganggapnya perhatian biasa dari mantan murid. Tapi lama-kelamaan, perhatian itu terasa berbeda. Pernah suatu kali, aku terserang flu dan memilih beristirahat di rumah. Siangnya terdengar suara motor berhenti di depan. Ketika aku membuka pintu, ternyata Ardi berdiri sambil membawa termos kecil. "Ini sup ayam, Bu. Saya masak sendiri pakai ayam hasil ternak, biar cepat sembuh." Aku nyaris tak bisa menahan tawa. "Ardi, semua aja kamu hubungkan sama ayam." Ia tertawa kecil, lalu menatapku dengan mata yang dalam. "Soalnya ayam bikin saya kuat, sama seperti Bu yang bikin hati saya kuat." Aku tercekak, tak tahu harus membalas apa. Sambil menutup pintu, aku bersembunyi di balik punggungku yang tiba-tiba panas. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Malam itu aku berbaring di tempat tidur sambil memikirkan Ardi. Ternyata, perhatian-perhatian kecil itu mulai menyelinap masuk ke dalam hatiku. Aku tak pernah menyangka sosok mantan murid yang dulu aku tegur karena sering terlambat sekolah, kini justru menjadi orang yang paling sering kupikirkan. Malam itu aku baru saja menyelesaikan rencana pelajaran untuk besok. Jam menunjukkan jam 9. Suasana rumah tenang, hanya suara jangkrik yang terdengar dari halaman. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Ardi terpampang jelas di layar. "Halo Ardi, malam-malam gini ada apa?" tanyaku sambil tersenyum kecil. Suara di seberang terdengar ragu, lalu dalam. "Bu Andini, boleh saya bicara jujur?" Aku tertawa pelan. "Kamu juga dari dulu juga selalu jujur. Apa yang mau kamu sampaikan lagi?" Ada jeda hening beberapa detik, lalu kalimat itu meluncur. Begitu sederhana, tapi membuatku terdiam. "Saya suka sama Bu. Dari dulu. Sejak masih SMA. Cuma saya baru berani bilang sekarang." Jantungku langsung berdebar keras. Aku menelan ludah, bingung harus menjawab apa. "Ardi, kamu sadar nggak? Aku ini jauh lebih tua darimu. Aku 32, kamu baru 21. Orang pasti akan bilang macam-macam." Ardi tidak mundur sedikit pun. Suaranya mantap, penuh keyakinan. "Saya sadar, Bu. Tapi buat saya, usia cuma angka. Yang penting hati saya tulus. Saya nggak main-main. Saya kerja keras biar bisa berdiri di depan Bu dengan bangga." Aku terdiam lama, mencoba mengatur napas. Kata-katanya terasa begitu tulus, berbeda dari rayuan-rayuan biasa. Aku bisa merasakan keberanian luar biasa dari seorang pemuda yang dulu aku tegur karena sering terlambat sekolah. "Ardi, kamu tahu ini berat buat aku," ucapku pelan. "Justru itu, Bu. Kalau berat, izinkan saya ikut menanggung. Jangan hadapi sendiri. Biar saya yang menjaga, asal Bu mau kasih saya kesempatan." Air mataku hampir jatuh mendengar kalimat itu. Aku buru-buru mengakhiri percakapan. Takut suaraku bergetar.
Sudahlah Ardi, besok kita bicarakan lagi. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di ranjang. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Ardi berputar-putar di kepalaku, membuatku sadar rasa yang selama ini kutahan mungkin sudah tak bisa lagi dipungkiri. Beberapa bulan setelah pengakuan itu, aku berusaha menjaga jarak dengan Ardi. Aku pikir mungkin dengan waktu perasaan ini bisa reda. Tapi kenyataannya justru makin sulit. Ardi selalu menemukan cara untuk hadir, entah lewat perhatian kecil, candaan, atau sekadar senyum polosnya. Hingga suatu sore di hari Minggu, rumahku tiba-tiba ramai. Aku sedang menjemur pakaian ketika terdengar suara salam dari luar. "Assalamualaikum." Aku melongok keluar dan hampir menjatuhkan jemuran di tanganku. Ardi berdiri di depan rumah bersama kedua orang tuanya. Wajahnya tampak serius, tapi matanya tetap berbina seperti biasa. Aku buru-buru memanggil orang tuaku. Kami duduk bersama di ruang tamu. Suasana hening, hanya suara sendok yang beradu dengan gelas teh. Sampai akhirnya Ardi membuka mulut. "Pak, Bu, izin saya bicara. Saya kesini bukan main-main. Saya ingin melamar Bu Andini." Aku nyaris tersedak mendengar kalimat itu. Wajah ayahku langsung tegang. Sementara ibuku terbelalak kaget. "Ardi, kamu ini masih muda. Apa kamu sudah siap berumah tangga? Apalagi dengan perempuan yang usianya lebih tua." Ardi menatap ayahku dengan mantap. "Saya siap, Pak. Saya sudah punya usaha ternak ayam. Meski kecil, saya terus belajar. Dan yang paling penting, saya serius mencintai Bu Andini. Saya ingin menjaga beliau seumur hidup saya." Aku menunduk. Air mataku tiba-tiba menetes. Tak pernah kusangka pemuda yang dulu kukira hanya iseng, kini berdiri sekuat itu di hadapan orang tuaku. Ibuku menggenggam tanganku pelan, memberi isyarat agar aku menjawab. Dengan suara bergetar, aku berkata lirih, Aku terima." Sekejap, wajah Ardi bersinar. Ia hampir saja meloncat kegirangan, kalau saja ayahku tidak berdeham keras. "Tenang, Nak. Lamaran itu sakral. Jangan dibuat seperti menang lomba ayam." Semua orang tertawa. Ketegangan pun mencair. Dan aku tahu, sejak hari itu, hidupku takkan pernah sama lagi. Hari pernikahan kami tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Semua berlangsung sederhana di balai desa, dengan dekorasi bunga seadanya. Aku mengenakan kebaya putih, sementara Ardi tampil gagah dengan jas hitam. Senyumnya tak pernah hilang sejak akad diucapkan. Bisik-bisik tamu undangan tentu tak bisa dihindari. Ada yang kagum, ada yang menyindir. "Kok mau sama bu guru yang lebih tua?" Tapi aku memilih menutup telinga. Karena ketika kulihat mata Ardi, hanya ada keyakinan. Malam itu setelah pesta usai, kami akhirnya masuk ke kamar pengantin. Aku duduk di tepi ranjang, gugup. Jantungku berdetak kencang, tak tahu harus bicara apa. Ardi masuk membawa nampan kecil dengan 2 gelas susu hangat. "Ini sayang, aku bikinin susu. Katanya biar tidur lebih nyenyak," ucapnya sambil tersenyum. Aku menunduk, wajahku memerah. "Ardi, jangan panggil aku Bu lagi ya." Dia tertawa kecil. "Tenang, sekarang aku sudah punya hak istimewa. Aku mau panggil kamu istri, atau sayang, atau cinta. Tinggal pilih." Aku mencubit lengannya pelan. Dasar Ardi masih aja usil. Ardi duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku. "Aku serius, Din. Dari dulu aku cuma mimpi bisa sedekat ini sama kamu. Sekarang aku gak mau sia-siain kesempatan. Aku janji, seumur hidupku aku bakal bikin kamu bahagia." Mataku tiba-tiba panas. Air mata menetes begitu saja. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Aku percaya padamu, Ardi."
Ia mengusap pipiku, lalu mengecup keningku dengan lembut. Tak ada kata lain yang lebih indah malam itu selain rasa tenang yang menjalar di dada. Aku sadar, malam pertama kami bukan hanya tentang memulai hidup baru, tapi tentang keberanian. Keberanian Ardi yang memilihku meski banyak cibiran. Keberanian diriku menerima cinta yang tak biasa. Dan di tengah kehangatan malam itu, aku tahu, aku sudah berada di tempat yang tepat. Hari-hari setelah menikah terasa begitu berbeda. Rumah sederhana kami di pinggir desa kini penuh dengan canda dan tawa. Aku masih mengajar di sekolah, sementara Ardi sibuk dengan peternakan ayamnya. Setiap pagi, suara kokok ayam dan langkah riang Ardi jadi alarm baruku. Kadang aku berdiri di teras sambil tertawa melihat tingkahnya. Dengan kaos oblong dan celana pendek, ia berlari-lari mengejar ayam yang lepas dari kandang. "Din, tolong, ayam jago kabur lagi!" teriaknya panik. Aku hanya terkekeh. "Itu kan ayammu, masa aku ikut ngejar juga?" Dia mendengus, lalu akhirnya berhasil menangkap ayam itu. Dengan bangga ia mengangkatnya. "Lihat sayang, kalau aku bisa jinakin ayam sekencang ini, berarti aku juga bisa jinakin hatimu." Aku hanya menggeleng menahan tawa. "Ardi, hatiku sudah kamu jinakin sejak lama." Meski kehidupan kami sederhana, ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Ardi selalu berusaha menyisihkan hasil ternaknya untuk masa depan. Setiap kali menjual telur atau ayam potong, ia pulang sambil berseru riang. "Rezeki ayam kita, Din. Besok aku mau nambah kandang lagi." Tetangga tentu masih ada yang nyinyir. "Ngapain sih nikah sama anak muda? Nanti cepet bosen." Awalnya aku sakit hati, tapi Ardi selalu menenangkan. "Biarlah orang ngomong apa, yang penting kita saling percaya. Cinta nggak butuh pembenaran dari siapapun." Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan itu bertambah. Aku dinyatakan hamil. Ardi sampai melompat-lompat kegirangan, hampir menabrak kandang ayam. "Ya Allah, terima kasih. Aku bakal jadi bapak," serunya sambil memelukku erat. Aku menatap mereka berdua, suami dan anakku, dengan hati penuh syukur. Siapa tangka, dari seorang murid yang dulu hanya kutegur karena PR, kini menjadi suami yang paling kucinta. Aku tersenyum, lalu berbisik pelan. "Ardi, aku tak pernah menyesal memilihmu. Bersamamu, hidupku selalu penuh warna." Ia menatapku lembut, lalu menjawab, "Dan aku, Din, akan selalu jatuh cinta padamu, setiap hari, selamanya." Kalau cerita ini menarik, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.